12. Kepada Bapak Saad kami persilakan. Terima kasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammad wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang berbahagia yang tergabung dalam Al-Asani, kita pagi ini harus bersyukur kepada Allah karena kita dapat menikmati nikmat yang sebesar-besarnya, yaitu menikmati memahami Al-Quran bersama grup Al-Asani di bawah pimpinan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah An-Naba ayat 10 hingga 12 di bawah pimpinan Buya Rizal didamping oleh Bapak Sigit Aprianto. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada. Sadaqallahul azim. Kita dijelaskan di sini waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya malam disebut sebagai pakaian karena kegelapan itu menutup alam sebagaimana pakaian menutup aurat manusia. Kami jadikan malam sebagai penutup bagi kalian, yang gelap menutup kalian, kegelapannya menutup kalian seperti pakaian menutup kalian, agar kalian merasa tenang di dalamnya dan amalan yang bisa kalian kan pada kerja siang hari. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 47 yang bunyinya wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Jadi ayat ini sekaligus menjelaskan ayat 12, 10 dan ayat 11. Nah, wa huwallazi ja'ala lakumul lailan libasa, dialah menjadikan malam untuk kalian sebagai pakaian. Kemudian wainauma subata, dan tidur untuk istirahat. Waja'alan nahara nusura, kemudian siang hari untuk dibangkitkan untuk berusaha, bangkit untuk berusaha. Itu ya paling. Kemudian ayat berikutnya waja'alna nahara ma'asa, kami jadikan siang untuk penghidupan. Jadi siang sebagai penerang bagi kalian, agar kalian bisa beraktivitas di dalamnya untuk kehidupan kalian, mencari nafkah, dan di dalamnya untuk kepentingan dunia kalian, mengharapkan keridhaan Allah di dalamnya. Dan dia menjadikan hari yang paling indah kecermelangannya, dan di dalamnya ada alasan bagi hamba untuk beramal, di dalamnya untuk mencari rezeki sebagai penghidupan. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 47,
Wa ja'ala itu wa ja'ala nahara nusyur. Kami jadikan berbangkit pada itu. Itu yang paling penting gabungan dari ayat tadi. Kemudian pada surah Al-Qasas ayat 73 Allah menjelaskan kepada kita semua ini adalah rahmat bagi manusia. Maksudnya wa min rahmati wa min rahmatihi dari rahmatnya, berkat rahmatnya. Rahmat apa? Rahmat dari Allah. Bagaimana rahmat itu? Ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi. Dia menjadikan kamu untuk kamu malam dan agar kamu siang, agar kamu beristirahat pada malam hari. Wa nulitabtahu min fadlihi, agar kamu mencari sebagian kurnia pada siang hari. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepadanya. Ini yang paling penting. Sesudah kita mendapat rahmat, mendapat nikmat, kemudian dengan rahmatnya yang cukup besar, jadikan malam dan jadikan siang sebagai tempat kita beristirahat malam, kemudian siang untuk berkehidupan, maka kalian harus mencari kurnianya pada siang hari. Liwalitab tahu min fadli. Sudah itu jangan lupa kalian bersyukur, agar kalian bersyukur. Ini sebagai saran. Sebenarnya secara bahasa halusnya agar kalian bersyukur. Mestinya kalian harus bersyukur gitu. Tapi manusia kebanyakan tidak syukur. Nah, kemudian ayat berikutnya wa banaina fawqakum sab'an sadida. Allah membangun 7 langit yang kokoh di atasmu. Ya. Jadi yaitu langit 7 langit berlapis dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, kerapian, serta hiasan yang dipenuhi dengan bintang-bintang, baik yang tetap maupun ruang yang beredar. Dan itulah firman Allah disebutkan pada ayat berikutnya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Dalam kurung diterjemahkan matahari. Maka Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 2, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal 'arsy wa sahhara samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Itu Allah menjelaskan kepada kita. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunah. Allah meninggikan langit tanpa tiang yang dapat kamu lihat. Kemudian summastawa, alal ars, summastawa alal ars wasahar somam sawal qamar. Kemudian dia bersemayam di atas aras serta mendudukkan matahari. Ini kita terjemahkan saja begitu. Misalnya sumastawa itu ada yang menerjemahkannya duduk, ada bersemayam, ada yang menerjemahkan sumastawa itu harus digabung. Sumastawa ala ras satu kesatuan, dia meninggi di atas aras. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, jangan tanyakan itu. Itu tidak dapat kita jawabnya bahang yang raib. Kullu yajri di ajali musamma. Masing-masing beredar hingga waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan itu musamma, itu maksudnya hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau itu tentunya hari kiamat. Itu pun tidak tentukan. Maka disebutkan ditentukan. Kemudian yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dia mengatur segala urusan makhluk. Mengatur segala urusan makhluk, makan, minum, segala macam, diatur rezeki manusia, segala macam. Tinggal lagi kita ada rezeki yang kita ambil dengan usaha, ada rezeki yang tidak kita ambil dengan usaha, rezeki itu mengalir terus. Contoh, rezeki mengalir terus, kita ngisap angok-angok, kita nampak itu tiap hari kan dihisap tanpa harus usaha. Terus kita bernapas, itu rezeki yang tidak perlu diusahakan. Dia sepanjang nyawa masih ada napas itu makan hancur. Tapi ada rezeki yang harus kita usahakan. Semua itu diatur oleh Allah.
Kemudian merinci tanda kekuasaannya, kebesarannya, agar kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Agar la'allakum biliqa'i. Aku kamu bertemu dengan Tuhanmu dan yakin, tukinun, yakin itu. Maka agar kalian yakin bertemu dengan Tuhanmu. Itulah yang dijelaskan ayat-ayat ini. Ya, ayat ini kalau kita buka di tafsir mana-mana, mulai dari ayat 1 sampai ayat 13 sampai 14 itu satuan tafsir gitu. Maka kita belajar, kita ulang-ulang lagi isinya itu dengan tambahan-tambahan yang kita peroleh. Demikianlah, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pasal ayat ini. Ayat ini tadi ayat